Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan karena hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya, memuji dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama untuk memanggil Tuhan dan bersatu teduh. Mari kita berdoa. Baik, mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang bait yang pertama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah menyerang, kirimlah jayamu, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelah. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga dari rumah ke rumah ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di dalam rumah tangga lepas rumah tangga, seperti Engkau juga dulu hadir dari kemah ke kemah ya Tuhan. Terima kasih, biarlah ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan langsung saudara. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami membutuhkan firman-Mu.
supaya dengan sinar kuasa firman-Mu kami bisa menyerap dan membagikannya kepada banyak orang, dan kami terus bisa bersinar dari waktu ke waktu, baik pagi, siang, dan malam untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan firman-Mu juga mengatakannya Tuhan, bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu, api-Mu Tuhan ada dalam diri kami, dan kami akan membagi api-Mu itu kepada banyak orang. Kami akan membagi firman-Mu itu Tuhan kepada banyak orang, kuasa-Mu kepada banyak orang. Untuk itu Tuhan, didik kami dengan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Urapi hamba-Mu, hamba siap menabur firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 7. Sudah dapat saudara? Galatia, Efesus. Judul perikop, hidup sebagai anak-anak terang. Tapi tema dalam ibadah kita sebagai terang dunia, ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 demikian, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi saudara-saudara, kesaksian kita sangat diharapkan. Kesaksian kita sangat menentukan kemuliaan Tuhan di mana kita berada. Kalau kita saudara-saudara tidak menjadi garam dan terang, kita tidak menjadi saksi yang baik, orang bilang begini, lihat kan orang Kristen brengsek-brengsek. Orang Kristen kan pengacau-pengacau. Ini saudara, ya jangan, ya karena nama kita ini, diri kita ini mengandung nama Kristus, ya maka kita disebut Kristen, ya artinya pengikut Yesus, artinya pengikut firman Tuhan Yesus, ya. Jadi orang Kristen itu bukan hanya dibaptis, dinikah di gereja, tetapi lebih dari itu dia dihidupi oleh kasih Yesus, dihidupi oleh firman Tuhan Yesus setiap hari. Dan saya percaya ketika kita mau hidup seperti ini, pemulihan akan terjadi, kebahagiaan akan terjadi, otoritas akan terjadi, ya hikmat akan terjadi, shalom kita alami. Ya kalau kita mengalami dan sungguh-sungguh menyerap Yesus di dalam diri kita. Maka Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, ya seperti anak-anak yang kekasih. Penurut Allah itu artinya saudara tidak berontak dari firman Tuhan. Dan ingat, setiap pemberontakan mendatangkan dosa dan kutuk. Contohnya Adam dan Hawa, dia berontak dari Allah, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia menderita, saudara. Ya, dia malu ketemu Tuhan. Dia harus mengelola tanah. Ya, Kain dan Habil. Ketika Kain membunuh Habil, padahal Allah sudah menasihati supaya Kain berseri-seri, supaya Kain mengasihi Habil, dia tidak dengarkan. Apa, saudara? Habil terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Ya,
Jadi semua dosa itu mendatangkan kutuk, setiap pemberontakan. Maka Paulus mengingatkan supaya kamu jadi penurut. Penurut itu patuh, tunduk, setia pada firman Tuhan. Dan kita harus belajar dari hari ke hari, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ulangan 6 ayat 2 juga disebutkan, saudara-saudara. Saya akan bacakan kitab Ulangan, ya, Bilangan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ya, jadi ada ketundukan, kesetiaan untuk terus berpegang pada firman Tuhan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya kamu lanjut umurmu, ya, supaya lanjut umurmu. Baik saudara-saudara, ini nasihat-nasihat Musa terhadap bangsa Israel. Ya, kita juga Israel baru yang hidup di zaman ini, yang dimana Tuhan minta kita juga jadi pribadi yang tunduk dan taat, menurut pada firman Tuhan. Dan jangan berontak, saudara. Setiap pemberontakan pada firman hanya membuat kita mengalami penderitaan. Sekali lagi, itu saja, ya. Kemudian sebagai terang dunia itu selain menurut dan tunduk, saudara, kita hidup dalam kasih, ya. Mungkin orang jarang berpikir kenapa sih kita ngomong kasih. Cuman saudara, saya cuman katakan, jangan saudara bicara soal kasih melulu, tapi saudara berdoa, Tuhan biar kasih-Mu melimpah di hatiku. Tuhan biar kasih-Mu memerintah di hatiku, di pikiranku, di rohku, di dalam perkataanku. Saudara-saudara, ternyata kasih ini yang memulihkan orang dari pahit, dari kecewa, dari ketidaksetiaan, dari pemberontakan, dari apa. Ketika kasih itu berkuasa atas kehidupan seseorang, ketika Kristus berkuasa atas kehidupan seseorang, dia pasti mengalami di bumi seperti di sorga. Ya, dia melihat musuhnya dia biasa saja. Dia melihat orang-orang yang menyakiti, ya dia memberkati. Dan dia enteng, dia ringan karena apa? Ada kasih Yesus. Ya, maka anak sekolah minggu menyanyi, kasih Yesus indah dan indah, luar biasa. Saya percaya saudara, setiap orang yang mengalami kasih Yesus, hidupnya akan diperindah oleh Tuhan. Hidupnya akan mengalami suatu kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera sorgawi, ya. Dan kasih itu kayak apa? Kalau saya lihat di dalam kitab 1 Korintus, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4, jelas di situ, ya. Nah, ini soal kasih, ya. Kalau Alkitab katakan bahwa dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Kasih itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih, ya. Nah, saudara-saudara, dan Paulus mengingatkan supaya jemaat Efesus hidup seperti Yesus yang mengasihi jemaat, berkorban bagi jemaat. Kita juga begitu. Harus menjadi suatu pribadi yang mengasihi dan rela berkorban buat kemuliaan Tuhan. Berkorban untuk mengampuni, berkorban untuk memberkati musuh, berkorban untuk mendoakan seseorang, berkorban menolong seseorang, entah itu memberikan makanan, pakaian, apapun juga, termasuk nasihat. Ya, karena apa saudara-saudara? Hidup kita adalah berkat. Ya, karena Yesus sudah memberkati jalan hidup kita, ya. Oleh karena itu kalau kita mau jadi terang, selain turut pada firman, hidup dalam kasih, harus ada hal-hal yang dijauhi. Apa yang harus dijauhi saudara-saudara? Jelas di sini dikatakan pada Efesus 5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6 saudara-saudara. Ya, karena ini bukan bagian dari kasih. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, ya, perkataan kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono, yang hal-hal yang tidak pantas,
ya, sundal, ya, orang cemar atau orang serakah yang disamakan dengan penyembahan berhala, semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus Yesus. Nah ini saudara, jadi untuk jadi terang itu tiap hari kita harus membersihkan diri, ya, dari percabulan, dari rupa kecemaran, dari keserakahan, dari perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan sembrono, dari segala hal yang tidak baik. Tiap hari saudara, benci buang, tersinggung buang, iri hati buang, ya kan? Dendam buang, perzinahan buang, pahit buang, kecewa buang. Saya percaya saudara, kalau hati kita selalu dibersihkan dan diisi dengan firman Tuhan, doa kita berkuasa. Puji-pujian kita berkuasa, iblis gemetar mendengar puji-pujian kita, saudara. Ya. Dan Tuhan selalu Tuhan selalu bersorak-sorai. Ketika kita menyembah, ketika kita tabur firman, ketika kita berdoa, sorga bersorak-sorai. Karena apa? Ini pujian orang kudus. Ini pujian orang benar. Ini pujian dari terang dunia. Luar biasa. Mari saudara kita banggakan Tuhan. Jangan kita berbangga dengan diri kita, tapi biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan jangan engkau bergaul dengan orang tersebut. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena apa saudara? Jelas di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, ya, 1 Korintus 15 dikatakan ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara mulanya orang yang santun, manis, ya, taat beribadah, sering ke gereja, kasih persembahan, ya, senang menolong orang. Tiba-tiba saudara bermain dengan orang-orang yang suka ganja atau ganjais, ya. Lama-lama saudara-saudara mengganja, ya. Orang baik-baik keluar dari rumah, tahu-tahu ngobrol teman-teman, dia suka minum obat-obat penenang. Lama-lama ketularan. Orang tuanya bingung lah, nih anak biasanya baik kok sekarang minum obat-obat penenang. Bahkan ditangkap polisi, ya, rame lagi saudara, ya. Dan banyak saudara-saudara orang yang baik dari keluar rumah salah pergaulan. Tiba-tiba dia terlibat dalam curanmor misalnya. Wah, namanya cemar, orang tuanya bingung. Ini anak baik kok bisa urusan sama polisi, pencurian motor dan sebagainya. Saudara-saudara, karena firman mengatakan jelas-jelas bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus punya komunitas yang ilahi, ya. Kita harus punya tim doa, ya. Kita harus punya komsel, ya. Kita harus punya sahabat-sahabat yang dalam Tuhan. Waktu kita punya masalah kita telepon teman-teman kita itu, ya, saudara teman saya lagi punya masalah tolong doakan, ya. Saya belum bekerja tolong doakan. Saya sedang sedih tolong doakan. Saya mau bekerja tolong doakan. Tolong kasih saya nasihat. Ini luar biasa saudara, ya. Jadi kita harus membangun suatu persekutuan yang kuat yang dibangun di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita keluar dari persekutuan itu. Dan saya percaya persekutuan kita tidak sempurna saudara, tetapi Yesus akan sempurnakan terus. Yesus akan mempersempurnakan hati kita, pikiran kita, roh kita, tindakan kita, perkataan kita, kebijakan kita akan makin mirip dengan Yesus. Untuk itu kita terus bergaul dengan Roh Kudus saudara-saudara. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sekali lagi harus punya komunitas yang saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menasihati agar kita tetap menjadi terang. Ya, dan terang itu bukan makin meredup dan hilang, tapi makin menyala dan makin menyala. Dan tadi dalam doa saya katakan, dan terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Ketika terang Kristus ada di dalam diri kita saudara, pikiran yang gelap tidak ada. Hati yang gelap tidak ada, perkataan yang gelap tidak ada, semua kegelapan tidak ada. Karena kemuliaan Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus,
Kita responi firman ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 405. 405 bait yang pertama dan kedua. Kita akan berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau menciptakan kami menjadi terang dunia. Kau ciptakan kami ya Tuhan jadi garam dunia. Kau ciptakan kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kau ciptakan kami menjadi manusia baru. Terima kasih Bapa. Status-status yang tinggi, yang mulia, agung dan luhur, biar Tuhan itu boleh kami pertanggungjawabkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami hidup dengan berpedoman pada firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Untuk kami menjauhkan pergaulan-pergaulan yang kotor, perkataan-perkataan hampa, perkataan-perkataan yang tidak berarti. Biar perkataan-perkataan kami adalah ilahi, pikiran kami ilahi, hati kami ilahi. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya. Bapa, lindungi seluruh majelis dan jemaat GKI Kristus Raja dimanapun mereka berada. Berkat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu menyertai mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Esra maupun juga Wahyu, Kau pulihkan dalam segala keberadaannya. Pak Sutiman yang sakit, Pak Simanjuntak yang sakit juga, stroke ya Tuhan. Demikian juga Bapak Welmansyaan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah minggu Tuhan di semua gereja dan GKI Kristus Raja Engkau juga berkati. Organis, song leader, pengguna Infocus, sound system, dan juga kameramen semua Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan Engkau berkati. Berkati perekonomian gereja, perekonomian jemaat. Berkati perekonomian Indonesia. Pulihkan Indonesia dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Berkati Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, wakilnya, dan seluruh jajaran pemerintahan. Kau berkati dan Indonesia supaya menjadi negara yang adil dan makmur dan sentosa dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia Engkau berkati untuk terus berjuang buat kerajaan Allah, untuk terus bersinar dan semakin bersinar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 supaya berakhir dari lingkungan kami. Dan jangan jemaat GKI Kristus Raja tersentuh di dalam nama Yesus atau terpapar. Semua kuasa-kuasa penyakit kami tolak, kami hancurkan dari lingkungan kami, dari negara Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Kau ciptakan Tuhan di gereja GKI Kristus Raja penyembah-penyembah. Terima kasih pendoa-pendoa syafaat. Dan lakukan mujizat pertobatan, mujizat ekonomi, mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa. Dan dorong banyak orang untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan lewat pelayanan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, buat jemaat-jemaat yang mungkin tidak punya uang, Tuhan Kau berkati. Kau berikan uang dengan caramu yang bermacam-macam Tuhan.
Dengan jalan-jalan-Mu Tuhan Kau berikan. Yang belum bekerja Kau berikan pekerjaan. Yang sedang bersedih Kau berikan sukacita. Yang belum punya anak supaya punya anak. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa. Yang belum punya jodoh supaya punya jodoh. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna. Yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berikan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Kita diiringi dengan Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Perbuatanku, umatku miliknya. Bagi Yesus semuanya, umatku miliknya. Bagi Yesus semuanya, umatku miliknya. Baik saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan yang sudah diberikan oleh umat Allah. Dan tolong saudara-saudara, persembahan itu dibawa ke gereja, diberikan oleh majelis atau masukkan dalam kotak persembahan yang ada. Tulis persembahan keluarga, dari keluarga siapa saja, berapa saja ya. Baik saudara, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini anak-anak-Mu memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kau berkati persembahan mereka supaya berguna buat kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan jadikan mereka persembahan yang hidup, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kembalikan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda bagi mereka yang memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan hadap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Terpujilah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sudah memberkati ibadah ini. Terus Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah terang dunia, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjauhi segala perkataan-perkataan yang tidak berguna, tingkah laku yang menjijikkan ya Tuhan, jangan ada pada diri kami. Terima kasih Bapa, tetapi biar hidup kami untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dan biar kami dihidupi oleh kasih-Mu dan firman-Mu setiap hari. Saat ini Tuhan, kami akan pulang, berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.